Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya mohon izin. Perkenalkan, nama saya Akmal Zain Musyafa dengan NIM 23111030075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, yaitu tugas dari penambangan data lanjutan, yaitu dengan metode Assemble. Di sini saya menggunakan random forest. Untuk mengapa saya menggunakan random forest, mungkin akan dijelaskan sambil melihat pengerjaan tugas saya. Baik, langkah pertama yaitu dengan mengimport library. Library pada sini digunakan untuk membaca dan mengolah dataset, kemudian dengan NumPy untuk operasi numerik dan beberapa fungsi lainnya seperti train, test, split untuk membagi data training dan testing, ada label on encoder untuk mengubah data kategori menjadi numerik, kemudian ada random forest classifier untuk membangun model klasifikasi dan beberapa fungsi lainnya. Dan langkah pertamanya setelah mengimport library yaitu meload dataset dengan kode seperti ini. Saya menghubungkannya dengan Google Drive agar lebih efisien saja. Kemudian saya mengecek dataset yang terlebih dahulu yang di mana di sini tujuannya adalah untuk melihat struktur awal dari data serta mengetahui atribut apa saja yang ada di dalam dataset tersebut. Kemudian saya melihat ukuran datasetnya yang di mana di sini itu berdasarkan outputnya yang diperoleh itu datasetnya itu memiliki 500 baris data dan 19 kolom. Kemudian di sini saya melihat tipe datanya yang di mana di sini terlihat jelas bahwa setiap kolom berdasar seperti nama kolom, jumlah data yang tersedia, serta tipe datanya. Jadi kemudian setelah itu saya menggunakan untuk melihat statistik dataset yang di mana digunakan untuk menampilkan statistik deskriptifnya untuk melihat dari data numeriknya seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasinya. Kemudian setelahnya saya mengecek missing value terlebih dahulu, di mana di sini terlihat jelas bahwa hasil yang diperoleh terlihat bahwa beberapa nilai kosong pada beberapa kolom, misalnya pada kolom age dan annual income, pengecekannya penting untuk mengetahui kualitas datanya. Setelah itu, saya mengecek data duplikatnya, yaitu di sini terdapat 2.500 data yang duplikat. Nah, karena terdapat sebuah data yang duplikat, maka saya menghapusnya. Setelah saya menghapusnya, saya beralih ke menghapus kolom ID-nya ya. Nah, di sini saya hapus karena hanya berfungsi sebagai identitas pelanggan dan nggak memiliki pengaruh lah terhadap proses prediksinya yang akan dilakukan oleh model. Kemudian setelahnya saya melanjutkan ke encoding data kategorikal, yang dimana di sini bisa dilihat saat cek hasil encodingnya itu beberapa kolom pada datasetnya memiliki tipe kategorikal seperti teks karena algoritma machine learning hanya dapat memproses data numerik, maka data kategorikal tersebut diubah menjadi bentuk angka saja menggunakan label encoder. Setelahnya yaitu eh, saya melakukan pada fitur enter target selection, yang dimana tahap ini itu dipisahkan menjadi fitur dan target. Kolom purchase status itu digunakan sebagai targetnya yang ingin diprediksi, kemudian pada kolom lainnya digunakan sebagai fitur untuk melatih modelnya. Kemudian setelahnya saya lanjut ke tahap train test split, yang dimana dataset ini kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Sebanyak 80% data digunakan training, sedangkan 20% data digunakan untuk testing. Setelahnya, saya di sini membuat model yaitu menggunakan random forest. Pada tahap ini, model random forest itu parameter n estimatornya sama dengan 100, berarti model akan membangun 100 decision tree yang kemudian digabungkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih lebih apa ya, lebih stabil ataupun tepat seperti itu. Kemudian di sini saya melatih modelnya atau model training yang menggunakan fungsi fit. Pada tahap ini, model akan mempelajari pola hubungan antara fitur dengan targetnya.
Kemudian di sini saya melakukan prediksi model, yang dimana setelah model setelah dilatih, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predik. Kemudian setelahnya saya melakukan evaluasi model. Nah, di sini terdapat outputnya yaitu 0,92317. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai akurasi sekitar 92%. Nah, berarti bisa disimpulkan 92% data itu berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Kemudian terdapat confusion matrix, maaf. Nah, pada ini untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat 53.438 data berhasil diprediksi dengan benar sebagai kelas 0. Kemudian 38.879 data berhasil diprediksi dengan benar sebagai kelas 1. Sebagian kecil data yang diprediksi itu salah. Kemudian terakhir ada yaitu classification report. Nah, klasifikasi report ini menampilkan metrik evaluasi yang lebih lengkap seperti dari precision, recall, F1 score, dan support. Nah, nilai precision dan recall yang cukup tinggi menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Seperti ini. Baik, jika dilihat dari pengerjaan saya dan dataset yang sudah saya masukkan, bisa disimpulkan dengan metode assembly yaitu random forest, mampu melakukan klasifikasi terhadap status pembelian pelanggan dengan tingkat akurasinya sekitar 92%. Ini bisa dilihat bahwa random forest itu cukup efektif untuk digunakan dalam proses klasifikasi pada dataset ini. Mungkin sekian penjelasan dari pengerjaan tugas saya pada mata kuliah penambangan data lanjutan pada tugas assembly method dan dari dataset yang telah Bapak berikan. Saya cukupkan untuk kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dari saya, entah dari pengerjaannya maupun dari penjelasannya. Saya mohon maaf. Mungkin lain kali bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.